Oke, mari kita mulai kupas tuntas sebuah provinsi yang luar biasa kompleks dan dinamis, Jawa Timur. Dari tanah yang bisa dibilang dibentuk oleh api vulkanik dan jadi saksi lahirnya kerajaan terbesar di Nusantara, sampai sekarang jadi salah satu raksasa ekonomi yang menopang Indonesia. Yuk kita selami lebih dalam bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebetulnya membentuk jiwa Jawa Timur? Apa karena tanahnya, sejarah kerajaannya, atau jangan-jangan denyut ekonomi modernnya? Pertanyaan ini bakal jadi pemandu kita. Jadi yuk kita mulai perjalanan ini untuk cari jawabannya. Untuk benar-benar paham soal Jawa Timur, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ya, dari tanah dan sejarahnya. Sebuah fondasi yang jujur aja epik banget dan jadi panggung buat semua yang terjadi setelahnya. Coba kita bayangin ya, secara geografis, Jawa Timur itu negerinya para raksasa. Ada deretan gunung berapi aktif kayak Semeru, Bromo, Ijen. Ini bukan cuma bikin pemandangannya jadi super dramatis, tapi yang lebih penting, ini bikin tanahnya luar biasa subur. Inilah anugerah alam yang jadi cikal bakal peradaban besar di sini. Dan dari tanah yang subur itulah lahir sejarah yang besar. Jauh sebelum ada kerajaan, manusia purba bahkan sudah tinggal di sini. Tapi titik baliknya itu ada di tahun 929 Masehi, waktu Mpu Sindok mindahin pusat kekuasaan Mataram ke timur. Keputusan inilah yang bisa dibilang jadi bibit lahirnya salah satu imperium terbesar di Nusantara. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin Majapahit. Kalau Anda ke Trowulan, kita masih bisa ngerasain sisa-sisa keagungan kerajaan yang dulu pernah menyatukan Nusantara. Warisan ini tuh kuat banget, sampai-sampai Jawa Timur sering dijuluki bumi Majapahit. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah identitas yang tertanam dalam banget. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari tanah dan sejarah, kita beralih ke manusianya. Siapa aja sih yang menghuni provinsi yang super kaya ini? Angkanya, wow, nggak main-main. Hampir 42 juta jiwa. Ini bikin Jawa Timur jadi provinsi terpadat kedua di Indonesia, persis di bawah Jawa Barat. Dari skala populasinya aja, kita udah bisa lihat betapa pentingnya provinsi ini buat peta nasional. Kalau kita intip komposisi etnisnya, sekilas kelihatannya didominasi oleh suku Jawa. Tapi, tunggu dulu. Coba perhatikan. Suku Madura itu mencakup hampir 18%. Ini nunjukin ada dua kekuatan budaya besar yang hidup berdampingan dan sering banget berakulturasi, membentuk karakter Jawa Timur yang unik. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, wah kita bakal nemuin mozaik yang jauh lebih kaya. Ada suku Tengger yang masih menjaga tradisi kuno di lereng Brono, ada suku Osing di Banyuwangi dengan perpaduan budaya Jawa Bali yang khas banget. Sampai masyarakat Pendalungan di daerah Tapal Kuda yang jadi hasil akulturasi sempurna antara Jawa dan Madura. Keragaman inilah kekuatan sejati Jawa Timur. Oke, dari manusianya, kita pindah ke denyut nadi modernnya. Gimana peran Jawa Timur sebagai salah satu raksasa ekonomi Indonesia? Ini dia poin yang krusial banget. Peringkat 2 loh, cuma kalah dari Jakarta dalam kontribusi ekonomi nasional. Coba bayangin, sekitar 15% dari total PDB Indonesia itu asalnya dari provinsi ini. Ini bukan cuma angka, ini bukti kekuatan industri, perdagangan, dan pertanian yang benar-benar luar biasa. Kekuatan ekonomi ini jelas ditopang sama pilar-pilar industri strategis. Dari kapal perang buatan PT PEL di Surabaya, gerbong kereta PT Inka di Madiun, sampai semen dan pupuk di Gresik. Industri-industri ini tuh vital banget, bukan cuma buat ekonomi Jawa Timur, tapi juga buat ketahanan dan pembangunan nasional kita secara keseluruhan. Terus, semua hasil industri itu didistribusikan lewat mana? Ya, lewat gerbang maritim yang satu ini. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya itu bisa dibilang jantung logistik untuk seluruh Indonesia bagian timur. Kesibukannya setiap hari itu mencerminkan betapa vitalnya peran Jawa Timur dalam rantai pasok nasional, bahkan internasional. Tentu saja, Jawa Timur itu bukan cuma soal angka dan industri kan? Yuk, kita selami lapisan terakhir yang bikin provinsi ini begitu hidup, jiwa budaya dan cita rasanya yang khas. Nah, slide ini dengan cerdas banget menggambarkan keragaman ekspresi seninya. Di satu sisi, kita punya ludruk, teater rakyat yang sangat membumi, penuh humor, dan sering ada kritik sosialnya. Di sisi lain, ada Reok Ponorogo, pertunjukan kolosal yang megah, mistis, dan terasa magis. Keduanya ini adalah wajah sejati dari denyut seni Jawa Timur. Dan, ya tentu aja kita nggak bisa ngomongin jiwa sebuah daerah tanpa nyicipin makanannya dong. Dari rujak cingur Surabaya yang unik, soto Lamongan yang legendaris,
sampai nasi pecel Madiun yang sederhana tapi nikmatnya juara. Seperti yang kita lihat, tiap kota itu punya kebanggaan kulinernya sendiri, dan ini menciptakan peta rasa yang kaya banget di seluruh provinsi. Setelah kita lihat semua lapisannya tadi, geografi, sejarah, manusia, ekonomi, dan budaya, gimana caranya kita merangkum semangat Jawa Timur dalam satu kalimat? Mungkin jawabannya ada di moto provinsinya sendiri. Jer Basuki Mawabeya. Artinya, setiap keberhasilan itu butuh pengorbanan. Filosofi ini rasanya pas banget. Ini seperti benang merah yang menghubungkan perjuangan para leluhur di zaman Majapahit dengan etos kerja keras para industrialis dan petani di zaman modern. Semangat untuk terus membangun, meskipun butuh biaya dan pengorbanan yang besar. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Jawa Timur itu perpaduan antara kekuatan sejarah yang agung dan potensi masa depan yang dahsyat. Makanya pertanyaan akhirnya bukan lagi apa yang membentuknya, tapi kemana kekuatan dahsyat ini akan membawa Indonesia di masa depan. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.